tentunya dapat tahan lebih lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channelku. Gimana kabarnya teman-teman? Selama stay di rumah, semoga gak bosen ya. Jadi teman-teman, mohon maaf kalau udah lumayan lama ini aku nggak bikin updatean tentang perjalanan promil atau perjalanan menuju garis 2. Sekarang tuh di rumah sakit kayak yang paling utama itu ngurusin pasien covid gitu. Jadi kalau yang kayak nggak sakit ya mendingan nggak usah ke rumah sakit dulu gitu, karena takutnya kan kita nggak pernah tahu gitu kan, nanti takutnya terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Jadi ya udahlah, mending kita stay di rumah aja. Karena itu jadi aku ya belum bisa bikin video lanjutan dari promil aku. Kalau teman-teman nonton video aku yang kemarin yang tentang inseminasi itu, ada yang masih belum tahu ya teman-teman, gimana kak udah hamil belum kak, gimana. Jadi ada videonya teman-teman di hasil inseminasi, di situ udah aku jelasin semuanya. Terus juga ada video yang tentang biaya inseminasi, aku udah jelasin semuanya di situ, aku sertain kwitansinya dan juga aku tulis total biayanya habis berapa kemarin. Terus juga tentang analisis sperma aku udah jelasin gitu suami aku ngelakuinnya di mana. Jadi di video kali ini aku akan bahas mengenai morning sex. Kalau teman-teman dengar kalimat morning sex, apa yang ada di pikiran kalian semua? Pasti yang ada di pikiran adalah berhubungan atau bersenggama atau melakukan hubungan suami istri di waktu pagi hari. Iya nggak? Memang begitu teman-teman. Jadi morning sex itu ya bersenggama di waktu pagi hari. Di video kali ini aku akan bahas tentang morning sex, tapi ini khusus untuk suami istri ya teman-teman, bukan morning sex untuk pasangan yang belum resmi ya. Jadi buat yang masih single, yang lagi menunggu jodoh, boleh aja teman-teman tonton video ini. Buat apa? Buat menambah wawasan, buat mengumpulkan informasi sebagai bekal ketika nanti teman-teman sudah mendapatkan pasangan yang sah. Di dalam Al-Quran ada waktu-waktu yang akurat untuk melakukan senggama atau hubungan suami istri, yaitu ada 3 waktu teman-teman. Yang pertama ada pagi hari sebelum subuh, yang kedua adalah siang hari, dan yang ketiga adalah selepas sholat isya, jadi malam hari. Banyak banget pendapat yang menyatakan bahwasannya puncak keintiman hubungan itu adalah seks. Gak cuma aku mungkin ya, hampir semua orang itu punya pendapat yang sama, bahwasanya seks itu adalah kegiatan yang dilakukan pada malam hari. Iya enggak? Jadi kalau misal melakukan hubungan itu pagi siang itu mungkin bagi sebagian orang atau banyak orang itu tuh masih kayak tabu gitu loh teman-teman. Sedangkan orang-orang yang tinggal di kota atau para pekerja yang dia harus bekerja pagi sampai malam atau mungkin siang sampai malam, itu tuh kayak sulit untuk melakukan seks di malam hari. Kenapa? Karena kayak mereka itu udah capek bekerja seharian, kemudian pulang sampai rumah mereka masih harus nyiapin buat keesokan harinya bekerja. Jadi kayak hampir gak ada waktu di malam hari itu untuk melakukan seks gitu. Mungkin bagi orang yang dia punya kegiatan yang normal, dalam arti kerja pagi pulang sore, atau yang tinggal di desa yang dia melakukan aktivitasnya wajar dari habis subuh itu mungkin siang atau sore udah stay di rumah, jam 8 lampu udah dimatiin, jam 9 udah nggak ada orang, mungkin masih bisa mereka melakukan aktivitas seksual itu pada malam hari. Nah masalahnya kalau yang kayak orang-orang di kota dan orang-orang, sebenarnya nggak harus kota gitu, orang-orang yang punya kegiatan sampai malam gitu lah, kayaknya sulit untuk melakukan kegiatan seksual itu di malam hari. Nah solusinya adalah
morning sex ini teman-teman. Mereka bisa melakukan kegiatan suami istri ini di pagi harinya. Dan menurut ilmuwan Amerika, jadi aku sempat baca di CNN Indonesia teman-teman, kalau orang yang melakukan morning sex ini adalah orang yang lebih bahagia dan lebih sehat. Katanya sih seperti itu. Jadi kegiatan suami istri yang dilakukan pada pagi hari itu memiliki banyak manfaat. Kalau secara medis ya teman-teman, jadi meningkatkan sistem imun tubuh dan menjaga stabilitas mood seharian penuh teman-teman. Kalau teman-teman gimana? Komen dong yang udah pernah atau yang sudah biasa melakukan morning sex. Bener gak nih kayak moodnya itu seharian penuh terjaga? Ini untuk yang perempuan ya. Kalau yang untuk laki-laki itu gimana nih? Karena kan kalau misalnya masih hari kerja, setelah melakukan morning sex itu kan masih harus melakukan aktivitas pekerjaan tuh. Gimana tuh pengaruhnya? Boleh teman-teman komen ya di bawah, yang laki-laki ataupun yang istri-istri boleh tuh komen gimana suaminya kalau sudah melakukan morning sex. Terus juga masih banyak lagi sebenarnya manfaatnya teman-teman. Teman-teman bisa searching gitu mungkin ya. Jadi kayak untuk kesehatan jantung, untuk apa macam-macam lah. Aku nggak terlalu ingat gitu ya teman. Kenapa aku sependapat dengan kegiatan morning sex ini? Karena menurut aku gitu ya, kayak pikiranku, ketika suami kita udah terpenuhi gitu ya pas pagi harinya, ketika dia itu keluar rumah seharian di rumah bekerja, atau yang kerjanya itu nggak stay di kantor, harus pergi kemana-mana, kayak mereka tuh udah nggak kepikiran lagi untuk apalah yang kayak kepikiran untuk melakukan itu, atau jajan lah atau apalah, karena mereka itu udah terpenuhi pagi hari, jadi mereka udah kenyang gitu loh teman-teman. Jadi siang sore itu tuh udah nggak kepikiran lagi, jadi di luar tuh udah nggak ada kepikiran untuk melakukan hal yang tidak diperbolehkan gitu loh teman-teman. Jadi ini bisa dibilang apa ya, jadi morning sex ini bisa dibilang salah satu cara untuk menangkal virus-virus pelakor. Oke teman-teman, berikut ini ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai morning sex. Yang pertama adalah morning sex sama dengan pikiran tanpa stres seminggu full. Wow. Gimana tuh? Yang kedua adalah sejenak rehat dari olahraga pagi. Jadi yang biasa melakukan olahraga pagi, ketika melakukan morning sex itu udah bisa dikatakan olahraga gitu loh teman-teman. Jadi morning sex bisa dibilang pengganti olahraga pagi. Karena aktivitas ini membakar kalori setara 30 menit jogging teman-teman. Gimana tuh? Enak nggak? Udah enak, terus udah kayak olahraga, bakar kalori, udah kayak 30 menit jogging. Bayang 30 menit jogging udah dapat muter berapa kali tuh di depan rumah. Atau teman-teman bisa masukkan ke dalam menu sarapan pagi. Yang ketiga adalah pria lebih kuat saat pagi hari. Kenapa demikian? Karena level testosteron yang tinggi atau punya energi yang lebih saat seks, dan tentunya dapat tahan lebih lama. Kemudian manfaat optimalnya apa sih? Jadi morning sex ini cukup dilakukan seminggu sekali untuk mendapatkan manfaat yang optimal. Sering melakukan atau kayak setiap pagi melakukan itu mungkin lebih baik, tapi kayak kalau dilakukan seminggu sekali itu katanya itu hasilnya lebih optimal. Aku sendiri sih belum ngerti ya
perbedaannya, karena ya biasanya semuanya sendiri aja lah. Kalau pengen ya udah bisa seminggu 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau seminggu sekali gitu. Tapi bukan berarti yang sering-sering atau yang setiap hari, setiap pagi morning sex itu buruk ya teman-teman, enggak sama sekali. Jadi kalau mau hasil yang optimal itu memang katanya itu seminggu sekali, tapi kalau mau setiap hari ya is okay, monggo-monggo baik, kalau mau ya silahkan. Jadi teman-teman, sewaktu aku promil dari dulu, dari dokter yang awal-awal sampai yang kemarin, itu juga disaranin untuk melakukan hubungan intim gitu atau melakukan senggama itu juga di waktu pagi hari. Bisa dilakukan sebelum subuh atau sehabis subuh, atau ya kayak jam 6, jam 7 kayak gitu juga bisa gitu teman-teman, untuk program hamil. Seperti yang aku bilang tadi di depan, jadi memang di dalam Al-Quran ternyata memang ada beberapa waktu yang akurat untuk melakukan senggama gitu. Salah satunya ya pas pagi-pagi. Cuma kalau di dalam Al-Quran itu sebelum subuh teman-teman. Kan nggak ada salahnya ya teman-teman mencoba untuk melakukan sesuatu yang bikin hubungan kita dengan suami atau hubungan suami dengan istri itu menjadi lebih harmonis, menjadi lebih baik gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja video aku kali ini. Semoga ada manfaat ya, walaupun sedikit. Dan kalau nggak ada manfaat, di skip aja, nggak usah diambil yang buruk-buruknya. Dan aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah support channel aku, yang udah nonton video aku always, yang udah setia nontonin video aku. Oke teman-teman, segitu aja video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.